Halo Sobat Traders, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Ari dari channel Sobat Traders. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Ya, hari ini saya akan membahas topiknya adalah di episode 14 ini adalah mengenai candle pattern, cara mudah membaca candle saham. Ya, tapi sebelum mulai ke topik utamanya, saya ingin membahas mengenai IHSG terlebih dahulu. Ya, seperti apa pergerakan IHSG hari ini dan prediksinya untuk beberapa hari ke depan akan seperti apa. Oke, yuk kita mulai langsung dari IHSG. Oke, sebelum saya mulai pembahasan tentang IHSG, saya mohon support dari teman-teman semua. Buat yang baru menonton channel ini, bisa tolong subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya mengupload video baru, teman-teman akan terupdate ya. Oke, kita mulai langsung dari IHSG. IHSG hari ini ditutup di level harga 6.376. Atau naik 0,28% ya dari hari kemarin. Dan sesuai skenario yang telah saya sampaikan kemarin bahwa IHSG hari ini sepertinya berada di skenario 1 ya, di garis biru ya. IHSG bergerak di area itu, dimana mencoba untuk naik meretest 6.400 dan belum berhasil, dan dia masih sideways di area 6.332 sampai dengan 6.400 dan tetap bisa closing di atas hari kemarin. Itu satu hal yang bagus menurut saya. Terus kemudian bagaimana untuk besok, prediksinya IHSG akan seperti apa? Oke, ini saya hapus dulu. Oke, untuk besok IHSG perkiraannya tetap saya akan bikin dua skenario. Pertama, IHSG akan kembali lagi meretest ya 6.400. Apabila belum berhasil, dia akan sideways kembali di area ini ya, dan akan closing, akhirnya mampu closing di atas 6.400. Oke, ini saya kasih warna biru. Oke, untuk skenario kedua, untuk skenario kedua ini kemungkinan yang menurut saya bisa terjadi besok adalah IHSG akan terjadi koreksi ya, akan terjadi koreksi. Nah, koreksinya mungkin di area 6.000, di area MA50-nya ya. Dia akan koreksi ke sini setelah dia coba retest 6.400 tidak berhasil, dia akan koreksi ke sini ya, dia akan naik kembali ya, turun kembali di sini, dan kemungkinan akan closing di area ya di atas 6.300, cuman masih di bawah dari closing hari ini ya, kemungkinan di 6.340-an lah ya. Saya ganti warnanya jadi merah. Nah, jadi dua skenario itu yang kemungkinan terjadi besok. Jadi harapan saya sih memang skenario 1 bahwa dia bisa close di atas 6.400. Cuman kalau melihat pergerakan IHSG yang cukup volatile dalam 3 hari terakhir, ada kemungkinan besok terjadi koreksi ya, tapi koreksi ini koreksi wajar menurut saya, karena memang pergerakan IHSG volatile dan sepertinya saham-saham middle caps dan blue chips ini banyak yang justru terkoreksi cukup dalam beberapa hari terakhir, dan saham-saham gorengan yang low caps dan gorengan yang naik cukup tinggi, dan menurut saya ini bisa menjadi beban buat IHSG, sehingga besok ada kemungkinan kalau itu masih terjadi IHSG akan koreksi ya, IHSG akan koreksi. Namun koreksi ini menurut saya masih koreksi wajar, dan mungkin setelah koreksi besok di hari berikutnya seharusnya IHSG bisa naik kembali ya. Jadi harapan saya tetap di skenario 1 bahwa IHSG akan meretest 6.400 dan bisa closing di atas 6.400. Cuman untuk skenario kedua tetap saya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan trading plan sebaik mungkin, dan mulai mengatur portofolio sebaik mungkin supaya apabila memang besok IHSG koreksi, itu adalah kesempatan kita apabila kita masih punya modal cash ya untuk average down mungkin, atau membeli di harga di bawah, di dekat support dan buy on weakness ya. Jadi kembali teman-teman siapkan saja trading plan terbaiknya. Semoga apapun yang terjadi dengan IHSG besok tetap bisa menghasilkan profit dan cuan buat teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke topik utamanya, yaitu mengenai candle pattern. Oke teman-teman, kita langsung ke topik utamanya, episode 14 mengenai candle pattern, bagaimana cara mudah membaca candle saham. Saya akan tunjukkan nanti ada beberapa candle yang bisa menjadi acuan buat kita, apakah itu candle bullish, candle bearish, atau yang netral ya.
Nah, nanti dari candle-candle itu merupakan satu pola yang apabila kita bisa membaca pola itu dengan baik, maka kita akan bisa memprediksi perkiraan ke depan saham itu akan bullish, bearish, ya, atau akan sideways. Oke, kita langsung aja lihat ya contoh-contoh candlenya seperti apa. Oke, ini saya mulai dari candle bullish ya, bullish candlestick pattern. Nah, di sini ada pertama inverted hammer, terus Tasuki gap upside, Harami bullish, Marubozu white, Morning Star, kicker bullish, tweezer bottom, dragonfly doji, three soldiers, Harami cross, abandoned baby, and engulfing bullish. Ya, jadi pattern sini ya biasanya apabila terjadi di misalkan suatu saham sedang mengalami penurunan dan terjadi salah satu pola seperti yang ada di bullish candlestick pattern ini, itu kemungkinan akan terjadi reversal atau pembalikan arah ya. Contoh, apabila saham sedang mengalami penurunan cukup dalam kemudian muncul inverted hammer, ada kemungkinan besoknya saham tersebut akan kembali naik ya, kembali naik menjadi bullish ya. Atau bisa juga dia apabila mengalami kenaikan terus muncul candle merah kecil, ini Tasuki gap upside, dan kemungkinan besoknya dia kembali naik lebih tinggi lagi. Nah, kalau untuk Harami bullish sendiri, apabila dia muncul candle merah hari sebelumnya, terus hari ini muncul candle hijau seperti model hammer ya, ada ekornya kecil. Nah, ini dia untuk Harami bullish ini dia kemungkinan besoknya juga akan naik. Apalagi kalau itu Marubozu white. Marubozu white itu berarti dia menutup semua candle merah sebelumnya ya. Candle hijaunya cukup besar menutup semua candle merah sebelumnya. Kemudian ini Morning Star ya. Morning Star ini juga apabila dia mengalami penurunan, kemudian dia muncul spinning top white ya, candle hijau dalam bentuk spinning top, kemudian muncul candle hijau selanjutnya, ini akan menunjukkan bahwa terjadi pembalikan arah dan dia akan segera naik. Ya, begitu juga untuk kicker bullish. Kicker bullish ini dia begitu candle merah ini terbentuk, kemudian muncul candle hijau yang dia naik cukup tinggi seakan-akan lompat dari candle merahnya, ini kemungkinan akan menunjukkan bahwa berikutnya akan terjadi bullish. Begitu juga untuk tweezer bottom. Tweezer bottom di level terbawah muncul dua candle besar ya, full dan candle hijaunya juga lebih besar, full body candle-nya lebih besar daripada body candle yang merah, itu menunjukkan pembalikan arah juga. Untuk dragonfly doji juga seperti itu, dia muncul di saat koreksi, kemudian muncul dragonfly doji, itu akan menunjukkan pembalikan arah. Untuk three soldier ini lebih mudah lagi, apabila dia terlihat naik 3 step seperti ini, candle hijau semua, nah itu kemungkinan besar akan berlanjut kembali naik. Nah, untuk Harami cross sendiri, dia maksudnya biasanya candle doji, ini ada candle doji setelah candle merah, itu menunjukkan kejenuhan ya. Kejenuhan di mana penurunannya sudah mencapai titik jenuh sehingga selanjutnya akan kembali naik. Ya, begitu juga untuk abandoned baby. Ya, untuk abandoned baby ini hampir sama dengan yang Harami cross, cuman kalau abandoned baby dia disertai dengan candle hijau setelahnya ya. Jadi dia menunjukkan kejenuhan di sini, kemudian muncul candle hijau, dia akan kembali naik. Untuk engulfing bullish, dia bahwa candle merah di sini ditutup penuh oleh candle hijau yang ada di sini. Ya, itu untuk yang bullish candlestick. Sekarang untuk yang bearish candlestick, secara garis besar ini sama dengan yang bullish, cuma ini kebalikannya. Kalau kita bicara engulfing bearish, berarti dia candle merahnya menutup semua candle hijau. Ya, pada saat mengalami kenaikan, terus kemudian muncul candle merah yang menutup semua candle hijau, ada kemungkinan besoknya dia reversal menjadi bearish. Begitu juga kalau muncul hanging man, di saat dia naik, kemudian muncul hanging man, kemungkinan dia akan turun. Sama juga untuk evening doji star, begitu dia naik, ya kemudian muncul doji, ya menunjukkan titik jenuh ya, titik jenuh kenaikan, dia akan segera turun. Ya, kemudian ada counter attack, ini juga sama, seakan-akan lompat candle merahnya di atas candle hijau, ini juga menunjukkan pembalikan arah yang kemungkinan dia akan turun. Nah, begitu juga untuk gravestone doji, sama juga apabila dia naik dari sini terus muncul gravestone doji, itu kemungkinan akan turun. Ya, dan ini untuk advance block, apabila dia naik terus kemudian muncul seperti inverted hammer di candle terakhirnya. Nah, apabila muncul inverted hammer di candle terakhir yang menunjukkan tekanan dari atas, tekanan jualnya cukup tinggi, nah ini akan menunjukkan reversal juga sehingga akhirnya dia menjadi bearish. Ya. Nah, untuk tweezer top, nah tweezer top juga ini candle merahnya menutup ya, bodinya menutup semua candle
yang body candle yang hijau. Ini kebalikannya dari tweezer bottom ya. Kemudian untuk harami bearish ya, harami bearish ini juga kebalikan dari yang harami bullish ya. Muncul candle merah seperti ini setelah candle hijau, dia ada kemungkinan kembalikan arah. Nah, evening star dia muncul spinning top ya, spinning top di sini, bahwa apabila sudah mengalami kenaikan muncul spinning top, itu merupakan satu pertanda akan terjadi pembalikan arah atau reversal. Nah, kemudian three black cross ya, three black cross ini juga apabila berturut-turut muncul candle merah seperti ini, ada kemungkinan dia akan koreksi cukup dalam ya. Kemudian dark cloud cover ini juga candle merahnya ya lebih tinggi daripada candle hijau. Jadi setelah dia mengalami kenaikan muncul candle merah yang lebih tinggi dari candle hijau, ada kemungkinan dia akan turun. Nah, kicker bearish ini kebalikan dari kicker bullish ya, dimana dia seakan-akan diturunkan secara tiba-tiba ya. Setelah mengalami kenaikan dia turun secara tiba-tiba. Sebenarnya terlihat juga kenaikannya di sini sudah mulai ada ekor di atasnya menunjukkan tekanan jual yang cukup tinggi, dan tiba-tiba dia langsung muncul candle merah di bawahnya seakan-akan dia dipaksa turun. Nah, ini kemungkinan menunjukkan akan terjadi bearish ya. Nah, kemudian yang netral ya, candle-candle netral ini ada spinning top white, spinning top black, long leg doji ya, yang white, long leg doji black, double doji, triple doji, high wave white, high wave black ya, four price doji black, doji white, doji black. Bila pattern-pattern ini muncul ya setelah di pattern baik itu bullish maupun pattern bearish, sebenarnya belum bisa dipastikan apakah itu akan terjadi pembalikan arah atau tidak ya. Contohnya yang spinning top, misalkan spinning top muncul di sini ya, tapi candle ini belum muncul, itu belum bisa dipastikan dia terjadi pembalikan arah ya, gitu maksudnya. Jadi kalau munculnya baru ini saja tanpa ada muncul candle selanjutnya untuk konfirmasi pembalikan arah, dia bisa dibilang masih netral ya. Begitu juga untuk candle doji ini ya, contoh ini dia muncul candle doji ini tapi belum ada konfirmasi untuk candle merah ini, ada kemungkinan dia juga belum tentu akan terjadi pembalikan arah. Oke, jadi clear ya. Saya akan tunjukkan sekarang melalui chart. Oke, ini saya pakai contoh chartnya Astra Internasional ya. Nah, di sini terlihat tadi yang saya bilang bahwa terjadi pola ya, di sini terjadi pola morning star ya, dimana muncul habis candle merah muncul ya spinning top ya, kemudian dikonfirmasi dengan candle hijau berikutnya dia kembali naik ya. Jadi ini terjadi pembalikan, dia kembali naik ya. Ini terlihat satu. Nah, terus kemudian juga ini juga ya, ini juga sama, hampir mirip, muncul spinning top, kemudian doji sempat naik ya, sempat naik, cuman sepertinya ini konfirmasinya candlenya merah, jadi akhirnya kembali turun. Kalau dia candlenya di sini hijau, dia akan segera naik ke atas ya. Nah, bisa contoh lagi. Nah, ini juga candle doji ya, ini candle doji. Nah, candle doji ini apabila tidak terjadi konfirmasi candle merah, dia kemungkinan tidak akan turun. Tapi kalau ini terkonfirmasi candle merah dan ternyata candle merahnya di sini three black cross ya, three black cross di sini muncul, dia koreksinya cukup dalam. Oke, jadi di sini terlihat ya teman-teman. Nah, ini juga nih, ini ada inverted hammer ini ya. Jadi setelah dia naik muncul inverted hammer di atas ya. Begitu dia muncul konfirmasi candle merah yang cukup besar, maka dia akan mengalami penurunan ya. Nah, ini bisa dilihat, ini beberapa contoh-contohnya. Sebenarnya kita bisa membaca dari sini. Setelah kita mengetahui tadi pola-pola candle, kita bisa melihat dan membacanya dari sini. Contohnya langsung ya. Oke, kita coba lagi di contoh di saham Antam ya. Ini ya sempat mengalami penurunan di sini ya, sebentar penurunannya, kemudian muncul candle doji dan dikonfirmasi oleh candle hijau. Setelahnya setelahnya menaik cukup tinggi. Naik cukup tinggi. Nah, terus juga pada saat dia di atas ini, dia muncul candle doji kembali. Setelah dia naik cukup tinggi, muncul candle doji ya. Dan juga ini kita juga harus dikonfirmasi dari indikator lainnya seperti MACD ya. Di sini bisa dilihat di posisi candle doji muncul di sini, MACD sudah di level tinggi, overbought. Begitu juga di stokastik juga overbought. Nah, kemudian muncul candle merah dan akhirnya dia turun ke bawah ya. Setelah itu sempat ada perlawanan dan naik ke atas. Nah, kemudian kembali dia mengalami koreksi. Di sini muncul Marubozu White, kemudian dia sempat naik kembali, tapi karena tekanan jualnya masih tinggi, dia kembali turun. Ya, kembali turun. Di sini sempat muncul Marubozu White lagi, ya. Tapi karena tekanan jual juga masih tinggi, dia akhirnya turun. Nah,
Kemudian pada saat dia mengalami penurunan, dia muncul juga di sini candle doji kembali, candle doji, dan di sini bisa dilihat posisinya oversold ya, oversold mengarah naik ya. Jadi ada kemungkinan dia setelah dikonfirmasi candle hijau dia mengalami kenaikan kembali. Ya, mengalami kenaikan kembali. Nah, di sini sempat muncul beberapa candle doji, cuman setelahnya tidak muncul konfirmasi entah itu bullish apa bearish pada saat di sini, sehingga candle doji yang terbentuk ini bisa dibilang masih netral. Nah, begitu dia terkonfirmasi seperti di sini membentuk ada candle merah walaupun volumenya tidak terlalu tinggi, tapi ada candle merah di sini, jadi kemungkinan dia akan mengalami penurunan. Dan benar hari ini juga dia masih mengalami penurunan. Jadi apabila candle doji ini muncul tanpa konfirmasi candle berikutnya, otomatis dia masih akan stay di sini atau dia masih akan sideways. Begitu dia muncul konfirmasi seperti ini walaupun tidak terlalu besar, tapi dia cukup mendorong ke bawah ya untuk menjadi bearish, walaupun dorongannya tidak terlalu kuat karena dia volumenya juga tidak terlalu. Kita lanjutkan dengan contoh chart dari Kalbe Pharma. Ya, di sini bisa dilihat bahwa ya dia sempat terjadi 3 black cross ya, 3 black cross di sini, kemudian dia turun muncul inverted hammer. Nah, inverted hammer di sini apabila di posisi setelah koreksi dia akan menunjukkan pembalikan arah. Nah, di sini terlihat dia kembali naik setelah dikonfirmasi oleh candle berikutnya, candle hijau. Dia terjadi pembalikan arah ya, dia naik kembali. Nah, di sini juga bisa dilihat ya, ada beberapa nih contoh, ini candle doji setelah dia mengalami kenaikan muncul candle doji ya, muncul candle doji, dan kebetulan juga kita bisa lihat di sini MACD, dan ini MACD-nya posisi di atas ya. Untuk stoknya masih di posisi di bawah sebenarnya, cuman untuk MACD posisi sudah di atas, dan dia dikonfirmasi dengan candle merah berikutnya, makanya dia kembali akhirnya turun ya. Jadi kita bisa membaca candle-candle ini, namun juga harus diperhatikan indikator lainnya ya, serta juga harus diperhatikan bahwa konfirmasi selanjutnya setelah dia muncul candle pertanda bullish maupun bearish harus ada konfirmasi untuk candle berikutnya. Kalau dia misalkan bearish, konfirmasi candle berikutnya juga menunjukkan bearish, maka dia bisa dibilang itu reversal, dia kembalikan menjadi bearish setelah dia bullish. Begitu juga sebaliknya, apabila dia bearish ya, muncul candle pola bullish dan dia akhirnya dikonfirmasi dengan candle hijau berikutnya, bisa terjadi pembalikan arah menjadi bullish ya. Jadi simpelnya seperti itu aja teman-teman, melihat bahwa dari candle-candle ini kita bisa membaca prediksi pergerakan arah selanjutnya dari harga saham itu akan seperti apa. Cuman ingat bahwa kita harus mendapatkan konfirmasi terlebih dahulu dari candle-candle berikutnya, maupun juga kita harus melihat indikator lainnya ya. Indikator bisa dari stokastik, bisa dari MACD, dan volume juga ya. Seperti ini ya, walaupun dia terjadi inverted hammer dan kemudian dia ada candle berikutnya hijau, tapi ternyata volumenya masih kecil, jadi kemungkinan dia naiknya masih terbatas. Jadi itulah cara membaca pola-pola candle di saham ya, yang cukup menurut saya itu secara praktikal aja, yang cukup mudah kita pelajari ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Minta tolong supportnya ya untuk subscribe YouTube saya, dan juga bisa like, komen, dan share bila teman-teman berkenan. Sampai bertemu kembali di video saya berikutnya.